Saya dilahirkan dari seorang petani dan juga pedagang. Selama kurang lebih 35 tahun, saya merantau di Malaysia. Akhirnya saya berpikir, sesudah melihat banyak kemajuan-kemajuan di negara orang, saya ingin membawanya ke negara kita untuk memajukan desa yang bernama Pakantan, untuk coba merubah taraf hidup masyarakat, untuk mengentaskan kemiskinan menuju negara maju seperti negara-negara lain. Petaninya harus maju. Saya memilih itu karena saya pernah berkunjung ke Bogor, ke Balai Penelitian, dan juga ke Balitro Solo. Saya melihat di sana tanaman percobaan itu sangat sesuai dikembangkan di Pakantan. Ya, saya mencobanya sudah 10 tahun. Saya teliti. Ternyata tanaman yelang-yelang ini sangat bagus. Hasilnya pun bagus. Karena yelang-yelang ini dia akan menghasilkan bibit minyak wangi. Induk minyak wangi namanya. Yang di Indonesia baru berkembang. Tantangan awalnya ya Balai Penelitian bilang tanaman ini tidak sesuai untuk daerah dingin. Ternyata sesudah saya coba 10 tahun, ya hasilnya alhamdulillah menggiurkan. Sebenarnya yelang-yelang itu adalah tanaman pantai, tanaman daerah panas. Sesudah kita coba ternyata berhasil serupa dengan tanaman yang ditanam di daerah panas. Hanya saja di sini dia mulai belajar berbunga 2 tahun. Kalau di daerah panas dia belajar berbunga 1,5 tahun. Itu saja kendalanya. Bibitnya awalnya saya dapat daripada Balitro namanya, dari Balai Penelitian, dari pemerintah. Karena di sebelah Balai Balitro itu ini dikembangkan sebagai tanaman contoh, tanaman percobaan, dan saya tertarik mengingat harganya sangat mahal di luar negeri, yang harganya jutaan per liter, karena ini tanaman ekspor. Boleh juga di dalam negeri. Nah, dalam negeri nanti ya kita buat industri home, kita jadikan sabun, jadikan parfum, seperti di Eropa juga. Jadi kita mau menciptakan desa ini jadi desa-desa di Eropa. Agar kita jangan mengekspor minyak saja, bahan baku aja. Kita jadikan parfum, jadikan ini kan untuk menambah penghasilan masyarakat. Sehingga nanti masyarakatnya masyarakat yang sejahtera. Proses produksinya kita harus suling dengan mesin penyulingan. Nanti ini disuling selama 36 jam. Baru mendapatkan hasil yang bagus. Cuman saja dia penyulingan itu ada 3 peringkat. 12 jam yang pertama itu minyak nomor 1. 12 jam yang kedua
itu minyak nomor 2. 12 jam yang ketiga itu minyak nomor 3, ya. Dan harganya pun berperingkat. Untuk menghasilkan 1 liter itu diperlukan bunga 40 kg. Dan per pohon itu dia boleh menghasilkan sampai 50 kg per tahun. Kalau dirupiahkan nanti hasilnya 1 liter itu 5 juta per pohon. Dan per hektarnya itu rata-rata 400 pohon per hektar. Jadi saya rasa ini tanaman sangat bagus sekali dikembangkan untuk mengentaskan kemiskinan. Dan minyaknya sangat diperlukan di seluruh dunia. Dan ini namanya ya Ratu Bunga Eropa. Setiap tahunnya Balitro membuat kursus untuk pengolahan minyak wangi, dan di situ nanti kita dikasih sertifikat, barulah boleh kita pasarkan. Dan seterusnya nanti kita akan buat industri home. Jadi saya mau masyarakat Pekanbaru ini nanti ya setiap rumah itu punya produk sendiri-sendiri. Nah, mungkin dia buat sabun, dia mungkin buat parfum, ya pewangi ruangan, misalnya dia buat pewangi mobil, dan pencuci lantai, pembersih lantai. Ya tantangannya kita modal. Modalnya itu mahal, miliaran. Karena membuat satu produk itu kita perlu mendirikan satu pabrik khusus untuk pengolahan minyak wangi. Baru boleh dipasarkan. Tantangannya di modal. Produk kita produk original. Jadi kebanyakan parfum yang beredar di pasaran sekarang itu parfum yang campuran lah, tidak original. Jadi itu membahayakan kesehatan. Karena sebenarnya hidung kita tidak boleh mencium bermacam-macam aroma campuran. Sebenarnya hidung kita hanya boleh 1-2 jenis saja yang dia cium aroma. Jadi itu sangat membahayakan kesehatan. Kalau di negara-negara Eropa ya nggak boleh. Itu akibatnya jantung kita rusak nanti. Fluktuasi ini sebenarnya tidak timbul, karena yelang-yelang ini adalah satu jenis tanaman yang masih langka. Di Indonesia saya rasa boleh dikira orang yang mengembangkan. Dan ini biasanya dikembangkan oleh orang-orang Eropa. Jadi makanya saya tadi tertarik mengembangkannya supaya kita bergaji dolar. Orang Eropa itu tidak mau mengembangkan ini kalau tidak bergaji dolar. Jadi saya rasa fluktuasinya itu tidak timbul, karena barangnya masih langka. Permintaan sangat banyak. Pemakaiannya 8 miliar di dunia ini. Penduduk dunia sudah 8 miliar, semuanya pakai parfum. Semuanya pakai sabun. Semuanya pakai pewangi macam-macam, ya pewangi mobil dan lain-lain sebagainya. Jadi bahan ini boleh untuk kemana-mana. Itu macam-macam boleh digunakan. Segala yang wangi ya dari hutan lah katakan. Kalau yelang-yelang tadi ya dia satu jenis produk.
Ya, tantangan yang saya hadapi tadinya modal tinggi. Karena untuk membina masyarakat itu modalnya tinggi. Karena tadi saya datang ke sini untuk mengentaskan kemiskinan. Itu plan saya awal. Kalau untuk diri saya sendiri ya sudah oke dirantau orang. Tapi saya sangat sedih melihat di kampung ini. Itu tadi saya merasa iba melihat masyarakat yang ada di sini. Jadi kalau kita kembangkan ini mungkin penghasilan mereka lebih tinggi, tapi tantangannya di modal tadi. Jadi untuk menjadikan saya sebagai seorang bapak angkat, saya memerlukan modal. Saya memerlukan modal pinjaman bank. Semoga bank kasih pinjaman untuk mengembangkan. Modal paling utamanya. Karena kita ilmunya sudah diajar oleh pemerintah, sudah diajar Balitro, sudah diajar pabrikan PT Mitra Ayu. Jadi sekarang modalnya di mana? Jadi sebenarnya tanaman yelang-yelang ini tadi saya pilih karena melihat perakaran dia itu, dia sangat bagus sekali. Akarnya ya banyak ya, dan dibandingkan dengan pohon-pohon yang lain akarnya itu lebih kuat. Sehingga Balitro pun tanam sebenarnya untuk kalau kita tebang hutan mungkin dia boleh gantikan kembali tanaman yang kita tebang. Karena perakarannya cukup bagus untuk menjaga tidak erosi. Sangat bagus sekali. Itu kita boleh buktikan di lapangan. Dampak sosialnya ya nantinya ekonomi masyarakat ini akan meningkat menjadi masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang berdaya maju ke depan, setara dengan orang-orang Eropa, penghasilannya tinggi, gajinya dolar, bukan rupiah lagi. Bukan berarti rupiah nggak ada arti ya, tapi nilainya sama dengan gaji-gaji orang di Eropa. Dampak sosialnya untuk tenaga kerja ya semua kampung ini akan bekerja mulai daripada lapangan, dari hutan, dari ladang hingga ke rumah. Nanti kita akan membuat industri home. Nanti negeri ini saya plan kalau boleh ya, kalau diizinkan Tuhan, negeri ini akan mempunyai satu produk tersendiri yang boleh diekspor ke luar negeri yang mendatangkan devisa. Jadi kalau ini dimajukan, ya rakyatnya sejahtera, dia boleh bayar pajak. Kalau dia nggak bayar cukai ya macam mana? Karena pemerintah mau membangun. Ya saya bekerja sama sekarang dengan petani di Kecamatan Kota Nopan sudah ada. Di Natal sudah ada 1 orang. Karena ini tanaman baru mulai kita kembangkan. Dan mungkin tahun depan sudah ramai. Dan kita akan mendirikan penyulingan besar nanti di Pakantan ataupun di Mandailing. Sekarang dari Perancis juga ada hubungi saya untuk kerjasama. Tapi yang dia minta nilam 200 hektar. Jadi di kampung ini tidak cukup buruhnya, jadi saya tolak. Jadi yang paling bagus adalah yelang-yelang, tidak memerlukan buruh yang banyak. Kalau nilam itu seperti padi ini harus dibersihkan, jengkal demi jengkal. Kalau yelang-yelang itu dia tanamannya tanaman
hutan. Jadi tidak memerlukan tenaga yang banyak. Yang paling besar ya sebenarnya Rosa Damascena yang paling besar harganya, bunga ros. Hanya saja ros ini harus kita tanam 25 hektar. Jadi masyarakat tidak mungkin tanam 25 hektar kalau tidak dibuat kelompok. Untuk menjadikan kelompok ini agak sulit di kampung ini. Karena mereka nggak paham dengan tanaman yang baru ini. Ini kan tanaman-tanaman baru semua. Kalau yang paling bagus ya yelang-yelang lah. Dia sederhana, harganya 5 juta per liter. Tetapi boleh dikembangkan oleh masyarakat. Kalau bunga ros itu perawatannya tinggi. Tapi sih saya ke depan ya untuk meluaskan tanaman. Seluruh Mandailing. Jadi per kecamatan nanti saya bina. Jadi dalam 2-3 tahun ini saya rasa Mandailing sudah ada tanaman yelang-yelang semua. Dan saya akan tampung hasilnya. Karena kita sudah bermitra dengan PT Mitra Ayu di Padang. Itu plan masa depan saya, lainnya tidak ada. Kembangkan dulu tanamannya, baru kita ya jalan. Banyak tamu datang dari mana-mana, memberikan masukan-masukan. Ada yang pengusaha, ya, ada yang pegawai pemerintah yang datang. Ya, saya terinspirasi dengan ini, negeri akan jadi negeri pelancongan. Itu ujung-ujung ceritanya nanti. Baik dia dari sudut industri home-nya, dia akan jadi negeri pelancongan. Nah, negeri ini akan jadi dihiasi oleh tanaman-tanaman yang bernilai tinggi. Nah, jadi akhirnya nanti ini akan jadi agrowisata, dan mungkin juga ekowisata. Itu inspirasi saya untuk ke depan. Ya, yang saya pelajari di sini, baik sukses baik gagal, itu sebenarnya tergantung pada orang. Alam ini tidak salah, yang salah orangnya. Jadi disitulah kita perlu tenaga kerja yang terampil, yang berpendidikan. Kalau tenaga-tenaga di kampung ini, walaupun 1.000 orang, mungkin yang boleh kita ajarkan ya 100 orang. Yang boleh kita bina dengan baik 100 orang. Tapi itu sudah mencukupi untuk desa ini. Yang paling memuaskan bagi saya melihat rakyat di desa ini, saudara-saudara saya di desa ini, ya semuanya boleh ngopi dengan tertawa gembira ria di kedai kopi. Sama-sama boleh. Sama-sama boleh. Alias tidak utang kan, boleh bayar. Ya jangan patah di tengah jalan, kuatkan hati, kerja dan kerja terus. Nanti ujung-ujungnya sudah kerja ada hasilnya. Jangan kira dulu uangnya. Jangankan lama, besarnya hasil yelang-yelang kita tanam, jangan begitu. Buat kerja dulu. Kalau udah kerja nanti udah tanam, ada hasil. Kalau orang Eropa tanam itu bergaji dolar, pasti kita bergaji dolar juga. Karena dijual pun nanti dia pakai dolar, bukan pakai rupiah. Sebenarnya negeri ini sudah cukup. Sebenarnya hanya kemauan saja. Jadi kita harus sabar membina
masyarakat di desa, ya kita nggak boleh jemu, ya. Saya hanya menganggap itu semuanya amal ibadah saja. Jadi tidak membina ini, saya tidak mengira keuntungannya berapa, dan saya hanya amal ibadah lah. Anak umur saya sudah tua. Ya kesimpulannya semua orang akan berhasil, semua akan mendapatkan income yang bagus, hidup sejahtera, ya. Boleh ya sampai kemana-mana nyekolahkan anak, kuliahkan anak, ya hidup sejahtera lah. Desa ini akan terlepas dari belenggu kemiskinan.